Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Maya Gusipar. Saya dari kelas 44201 dengan NIM 442108882. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di kesempatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tentang pentingnya pendidikan moral. Bapak, Ibu dosen beserta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya pasti kita semua sudah tahu bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya pendidikan, kita semua tidak dapat melanjutkan kehidupan yang bernegara. Terlebih untuk mempertahankan martabat masa depan bangsa di mata internasional. Sebuah negara dapat dikatakan maju apabila pendidikan di dalam negaranya tersebut juga maju dan dapat mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan sebaik mungkin. Untuk itu, berbagai upaya telah kami lakukan demi memajukan kesejahteraan pendidikan Indonesia. Namun demikian, membekali generasi masa depan dengan iptek saja tidaklah memadai guna melanjutkan bahkan memajukan kesejahteraan bangsa. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang membentuk generasi penerus bangsa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan moral inilah salah satu bentuk modal untuk memperbaiki kondisi bangsa. Bapak, Ibu dosen beserta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kita tentu menyadari bahwa rusaknya moral bisa disebabkan oleh warganya itu sendiri yang tidak dapat mengontrol diri dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Sang Pencipta. Selain itu, rusaknya etika juga bisa terjadi karena terlalu terlena oleh tayangan televisi ataupun hiburan yang kurang mendidik. Fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan pembinaan moral, terutama dari keluarga dan pihak sekolah. Hal ini tercermin dari berita yang mengungkapkan bahwa warung internet di kota-kota besar sebagian besar dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa, termasuk anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama. Akan tetapi ternyata sebagian pengunjung tersebut termasuk siswa SD dan SMP yang tidak menggunakan fasilitas internet dengan baik. Mereka tidak menggunakannya untuk mencari informasi atau mempelajari hal-hal yang positif, tetapi malah menggunakannya ke dalam hal yang negatif, contohnya adalah pornografi. Tentu fakta ini sangat meresahkan banyak pihak, terutama bagi para orang tua dan guru. Sedangkan fakta tentang runtuhnya etika kejujuran yang dikhawatirkan akan terus berlanjut karena sudah menjadi berita yang tak asing lagi didengar seperti korupsi, penyuapan, hilangnya supremasi hukum, dan lain sebagainya. Alasan pentingnya pendidikan moral dibandingkan akademis yaitu pendidikan moral mencetak generasi muda yang terlalu sopan santun. Ada pepatah yang mengatakan bahwa padi semakin berisi semakin merunduk. Artinya orang yang berilmu bukannya malah sombong atau so tahu, tetapi mereka malah menjadi pribadi yang rendah hati dan menghargai sesamanya. Sifat ini tentunya sangat mulia dan harus dicontoh oleh para generasi muda zaman sekarang. Sifat sombong dan tamak hanya akan membuat pengetahuan yang sudah didapatkan selama ini semakin terkikis. Dengan mengedepankan nilai moral yang baik, maka akan mencetak pribadi yang selalu menghormati siapapun dan dimanapun dia berada. Menciptakan generasi muda yang berkualitas. Kualitas dari anak bangsa tak hanya dilihat dari seberapa besar dia mendapatkan nilai dalam mata pelajaran, tetapi juga dilihat dari seberapa santun dia bersikap terhadap orang lain. Hal ini bisa dilihat dari tutur kata, cara berbicara, pemilihan kata, dan bagaimana sikap saat bertemu dengan orang yang lebih tua. Benih muda yang berkualitas adalah mereka yang mampu memahami bahwa dirinya harus selalu bersikap santun terhadap sesama. Tidak ada keinginan untuk menyakiti, apalagi berbuat yang tidak baik terhadap orang lain. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita, terutama bagi para orang tua dan pendidik, untuk mempertahankan generasi masa depan bangsa, tidak hanya pendidikan umum saja, tetapi yang lebih terpenting pendidikan moral dan pembangunan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta juga, agar generasi penerus bangsa memiliki kepribadian luhur dan memiliki idealisme yang tinggi. Dengan demikian, kemajuan dan kesejahteraan bangsa diharapkan dapat segera terwujud.
rekanku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Demikian pidato yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga kita semua dapat mengambil poin-poin penting di dalamnya dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.